Nah, karena hari lumayan panas, jadi kita nyeduh kopi lagi, ninyuh kopi, dan siap-siap ngerebus air buat air teh. Wah, lupa nih, ini 4 jam apa 4 menit ya? 4 jam ya. Oke, udah habis. Kopinya udah. Untuk ngopi segelas gede gini ngabisin 100 watt hours. Persiapan buat WFH alias. Kita review si coffee maker Sharp yang dulu pernah kita unboxing. Ini udah bulan keberapa ya? 4, 5 atau 6. Kita review nih kondisinya, apakah dia awet atau enggak atau gimana lah. Nah, untuk para pengguna off-grid dengan inverter yang bisa sampai 1000 watt, ini lumayan recommended ya si coffee makernya. Dia nyedot sekitar 700 lah kalau starting. Standar continuousnya di 650. Bisa dijalankan oleh Kenika ataupun Sian Kenzi. Ini inverter 1000 watt, baterai disupport 2 kali 120 ampere. Kemudian panelnya off grid di 800 watt peak. Sekarang jam 8.30. Anggap aja 8.30 nih karena baterainya habis. Sejak setahun kita main PLTS, alhamdulillah baterainya baru habis nih. Setia banget. Nah, jadi si coffee maker ini kalau secara mesin sih oke ya. Cuma yang problemnya itu yang error ternyata di sisi supporting ininya nih, karena dia kena air panas terus. Nah, di bawah sininya yang agak riskan. Yang pertama klepnya suka copot karena kepanasan ya, karetnya kurang oke gitu. Terus yang kedua ini patah nih si klep ini, jadi sekarang nggak bisa kalau kita ngangkat buat nuangin, jadi ngocor terus ke bawah. Nah, kekurangannya si Sharp coffee maker itu seperti itu. Kalau yang lainnya sih ya awet lah gitu ya. Kasus yang pernah saya alami, jadi biasanya kan kalau saya suka bikin wedang jahe, nah kadang wedang jahe saya langsung masukin ke sini. Nah itu nggak boleh, harusnya nih air putih doang agar si pemanas yang elemen di dalamnya itu nggak mampet. Nah dulu mungkin pernah ada parutan wedang jahe yang masuk ke sini terus mampet, sehingga proses bikin kopinya, neduh kopinya itu bisa sampai 30 menit untuk tangki 1 liter sampai 1,5 liter seperti ini. Nah setelah beberapa bulan sekarang udah normal lagi, di bawah 10 menit, 5 menit ini udah air udah langsung pindah ke sini. Nah jadi kalau yang perlu review coffee maker buat off grid ya, off grid coffee maker, ya secara keseluruhan sih ya dapat rating 4.3 kayaknya oke lah gitu ya. Kalau karena saya ada satu yang ternyata ini nggak awet, jadi nggak jadi ngasih rating 5-nya. Kalau yang lain sih ya standar-standar aja lah, karena saya bukan pecandu kopi yang kelas ini mah kelas sejuta umat doang ya. Kopinya juga kopi kapal api biasa, yang penting bisa gaya-gayaan aja off grid gitu ya. Nah sekarang kita mau tes Sian Kenzi 700 watt, masih oke. Pagi hari jam 9, voltage 13.6 nih karena belum di
Oke, kita reset dulu. Aduh, sedia tusuk sate setiap pagi buat kita tahu produksi pemakaian di berapa. Oke, ini bahaya sebetulnya, nggak boleh kita nyalain yang berbau-bau air, kompor dekat si inverter atau dekat aki ya. Cuma ini buat nunjukin aja kalau kemampuan si Xian Kenzi 700 watt coffee maker lancar-lancar aja. Lancar karena penggunaannya ini di bawah 30 menit ya. Kalau di atas 30 menit seperti kompor induksi, misalkan masak sampai sejam, saya belum. Ini biasanya langsung panas. Nggak kayak Kenika yang adem. Si Xian Kenzi ini lebih sering overheat. Alarmnya lebih cepet teriak-teriak kalau udah mencapai di 900 atau 1000 watt dalam kurun waktu yang singkat gitu ya. Oke, tes. Nah, nyala 600 watt. Ternyata 650 untuk si coffee maker ini. Nanti kita lihat berapa menit nih air akan penuh di si coffee makernya. Nah, sekarang off. Jadi sekitar semenit dia nyedot 650 watt. Nah, jadi dia nggak nyedot selama 10-15 menit 650 watt. Nah, ini karena itunya patah, jadi ada yang netes, jadi bocor ya, jadi banjir. Ini yang bahaya nih. Ini nggak tahu ya penjual, ada yang jual spare partnya terpisah atau enggak nih. Jadi nanti ke bawah sini nih banjir banget. Nah, awalnya tujuan saya beli coffee maker ini sebenarnya untuk antisipasi kalau lagi kemarau, panas terik, kemudian produksi dari panel berlimpah. Nah, beban load yang bisa mengantisipasi biar nggak over voltage si akinya adalah si coffee maker ini. Karena dia kayak setrikaan, panas berhenti, panas berhenti. Ini efektif ya kalau buat menjadi pengaman dari PLTS off grid kita. Karena nanti energi dari panel tetap diserap oleh si coffee maker, dan aki serta peralatan lainnya akan tetap aman gitu ya, karena produksi dari panelnya langsung lari ke si coffee maker ini. Ini udah 2 menit. Nah, nyala lagi. Jadi range-nya kayaknya semenit nyala, semenit berhenti, semenit nyala, interval waktunya. Untuk ngedripnya ini dripping doang sih, ini ngedripping, drip air doang. Nah, apakah kalau airnya habis dia masih tetap manasin? Nah, itu saya belum pernah nyoba ya. Karena kalau air di tangki udah habis biasanya saya matiin aja. Udah 6 menit, baru 2 kali
nyala. Nah, ini ketiga. Nah, ada juga yang kreatif ya, membuat water heater nih dengan konsepsi coffee maker ini. Jadi kalau ini kan cuma satu teko nih, tangkinya juga cuma seliter. Nah, ada yang kepikiran katanya, gimana kalau tangkinya diganti dengan seember buat mandi pakai PLTS off grid. Meskipun cuma lewat aja kan lumayan tuh katanya. Kreatif juga sih. Cuma dampaknya apakah kuat atau enggak si elemen coffee maker ini untuk pemakaian yang kapasitas tangki lebih besar, nah belum tahu ya. Nah, saya juga mau unboxing nih. Dapat kiriman dari kantor katanya, biar kerja di rumahnya makin enak. Dikasih termos well drink crock cycle lumayan lah ya buat ngopi-ngopi atau nanti lagi jalan-jalan. Oke, pesan sponsor dulu nih. Nah, keren. Kuning Kantin 475 ml, 25 jam dingin, 12 jam hot. Wah, mantap. Unboxing dulu. Oke, sponsornya made in. Ada namanya, bro. Made in, tentu saja made in China. Mantap buat ngopi. Jadi kita bikin di sini biar nggak nyedot listrik terus, pindahin ke sini buat kita ngopi-ngopi sambil cicing di imah. Sebelas menit. Tungguin lama juga ternyata. Nah, udah 11 menit berlalu, baru setengah tangki yang masuk ke tekonya ya. Kopinya kayak kurang, udah bening. Kita cek udah habis berapa watt hours. 1650 watt. Nah, watt hoursnya nggak ada. Oh, ini.
62 watt hours. Jadi nanti kita tes pakai aki kecil gitu ya, bisa nggak nih si coffee maker ini. Kalau pakai aki motor yang 12 ampere, 7 ampere, nah apakah kuat untuk kita taruh di tempat nongkrong ya, coffee maker gratis gitu, taruh di masjid kayak di mana kayak buat yang ngopi kayak dispenser sih. Oke, 20 menit, tinggal berapa nih, 200 mili kali ya, tinggal dikit lagi. Tapi ini udah mulai bocor. Nah, karena ini udah bocor, kita stop dulu, netes karena klepnya patah, jadi udah nggak sempurna. Matikan saja, kita pindah. Udah cukup dulu segini. Jadi sekitar 100 watt hours untuk menyalakan si coffee maker. Ya segelas lah ya, segelas kopi 100 watt hours. Oke, demikian review bulan kesekian kita pakai coffee maker Cosmos. Ternyata ada komponen yang mulai tidak awet ya, nggak jadi masuk termos, cuma dapat segini doang, sekali habis ini mah. Kopi sebekong. Untuk ngopi segelas gede gini ngabisin 100 watt hours.